Anak-anakku, kita berjumpa pagi ini di materi kita yang baru setelah proses PTS kemarin. Kita juga telah pengayaan berbagai materi tentang UTS dan juga kerangka UTS. Kemudian kita secara khusus pagi ini akan melanjutkan ke materi yang baru. Setelah kita di peran keluarga, di peran masyarakat, peran keluarga dan kemudian peran sekolah. Sekarang kita masuk ke peran gereja. Untuk besok setelah ini kita masuk di peran masyarakat. Nah, dalam peran gereja secara khusus kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian gereja Katolik dari masa Santo Paulus dahulu, para pendahulu, para katekis awal, para rasul, dan sampai kemudian gereja hingga saat ini. Nanti di akhir film kita akan mencoba melihat refleksi dari pengalaman tentang bagaimana kemudian gereja punya andil dan juga gereja punya peran terhadap keterlibatan umat di masa sekarang, terlebih secara khusus di masa pandemi. Gereja Antonius Kota Baru telah membuat film yang begitu bagus menurut saya tentang kolektor batin, Bagaimana kemudian di masa yang pandemi yang sulit ini, gereja berperan juga bagi kehidupan umatnya, namun juga berperan dalam kehidupan masyarakat secara lebih umum, ya anak-anakku. Maka kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana kemudian peran gereja ini dalam perkembangan kita sebagai remaja setelah kemarin kita melihat peran keluarga dan juga peran sekolah. Peran gereja sendiri kemudian dimulai sejak seseorang itu dibaptis, ya. Seseorang dibaptis yang menjadi anggota komunitas gereja. Dan dari sana ketika seseorang dibaptis dan menjadi anggota komunitas gereja, maka seseorang ini kemudian ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Mengapa ia harus bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja? Karena ia dipanggil untuk itu dengan sakramen baptisnya. Ya. Sebab iman di satu pihak itu berdimensi pribadi, relasi pribadi. Jadi iman kita itu adalah hal yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Namun juga iman kita itu bersifat komunal, artinya bersifat antara relasi saya dan orang lain. Meskipun pribadi kita dengan Tuhan saja, tapi kita juga dalam iman itu manusia juga berrelasi dengan sesamanya. Nah, iman itu memang pertama-tama bersifat pribadi, ya, itu dan harus ditambahkan dalam bersamaan. Oke. Nah, kemudian slide berikutnya kita mencoba melihat bahwa orang beriman dapat memberi banyak hal demi kemajuan gereja. Sebagai warga gereja tentu seseorang itu punya keterlibatan secara langsung. Seseorang dapat memberi, seseorang dapat pula berperan aktif dalam gereja. Dan untuk itu kemudian gereja menyediakan berbagai macam pelayanan agar kehidupan seseorang itu semakin berkembang dalam kesempurnaannya. Dalam pelayanan itu tentu dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memang kemudian terpanggil secara khusus untuk membantu karya gereja. Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan oleh gereja yang membantu semua karya gereja, baik dalam bidang pewartaan, baik dalam bidang liturgi, maupun dalam bidang sosial. Nah, orang-orang ini kemudian yang menyediakan diri untuk kemudian ikut melibatkan dirinya bagi perkembangan gereja yang tentu ini berperan pada kita, berfungsi pada kita bahwa kita terlayani. Ya, satu sisi kita terlayani sebagai umat, satu sisi kita terlibat aktif sebagai umat di situ. Karena kita terpanggil untuk juga terlibat aktif. Nah, mengapa hal ini semua itu kita lakukan atau terjadi, bahwa iman harus mempunyai dimensi sosial?
berangkat dari awal kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial dan sekaligus makhluk beriman. Karena manusia itu makhluk sosial, maka manusia punya relasi khusus dengan sesamanya. Karena manusia itu beriman, maka ia punya relasi khusus dengan Allah Tuhannya. Iman seseorang juga tidak dapat berkembang bila tidak ada relasi dan komunikasi antara orang beriman. Nah, iman seseorang yang personal ini bisa kemudian berkembang dengan baik karena ada komunikasi iman di antara orang-orang di sekitar tempat tinggal, orang-orang di sekitar paroki, wilayah, lingkungan, begitu. Nah, untuk itu iman juga berkembang terutama melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan kaum beriman. Jadi setiap orang dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah paroki, dalam sebuah wilayah, ketika satu orang dengan yang lain itu punya kemudian keterikatan untuk berkembang, maka kemudian iman dalam gereja itu semakin berkembang. Kalau tidak karena kasus merebaknya virus corona ini atau COVID-19, tentu di bulan-bulan ini, bulan-bulan Oktober, itu kita akan doa bersama Rosario misalnya. Entah 10 rumah, atau entah rumah umat-umat yang berdekatan, atau dalam satu lingkungan, atau satu wilayah, kita doa bareng Rosario, saling mendatangi antar umat, ataupun juga kemudian berkumpul di satu tempat yang rutin untuk kita lakukan setiap malamnya. Tetapi karena virus pandemi COVID ini, maka kemudian kita cukup berdoa masing-masing dalam keluarga-keluarga di rumah-rumah masing-masing ya. Nah ini. Nah, dalam teladan umat beriman tentu kita berangkat dari kehidupan para rasul, dan diawali dari Rasul Paulus kepada umat di Roma itu memberikan penegasan yang utama tentang peran orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung dalam gereja, orang-orang beriman yang melibatkan dirinya untuk kemudian mengembangkan gereja melalui apa? Melalui kesaksian hidup dan iman mereka lah, iman gereja akan Yesus Kristus, dan pelayanannya diteruskan dari generasi hingga ke generasi dan hingga kini saat ini, sehingga manusia yang lahir di kemudian hari, saya dan Anda itu bisa mengenal Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Atas dasar Rasul Paulus dan para pendahulu tokoh iman gereja, kita dapat mengenal Yesus Kristus dan menghayati iman kita, menjalankannya dalam kehidupan kita. Untuk itu tentu kita tidak dapat melupakan begitu saja jasa-jasa yang telah mereka lakukan. Apa yang kita bisa lakukan selain untuk kemudian tidak melupakan peran mereka dengan membaca kisah mereka, dengan belajar kisah mereka, kita dapat mendoakan mereka. Tapi terutama yang kita lakukan adalah meneladan hidup mereka, meneladan cara mereka kemudian mewartakan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dari gereja dan para pejuang iman pendahulu kita, maka kita akan memperoleh 3 hal utama. 3 hal utama yang kita peroleh, yang pertama adalah sabda Allah yang mencakup hukum-hukum Kristus. Kita mengenal mengenai ajaran-ajaran Kristus. Kita mengenal hukum cinta kasih yang kemudian diberikan Kristus. Kita mengenal mengenai bagaimana Yesus mewartakan karya keselamatan. Kemudian yang kedua, rahmat sakramen. Kita mengenal sakramen, kita mengerti tentang sakramen, kita menghayati dan menghidupi sakramen, dan kita menerima sakramen-sakramen dalam hidup kita. Sakramen adalah tanda dan sarana Allah yang kemudian menyelamatkan, dan kemudian di situ kita menghidupinya, menjalaninya. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan teladan kekudusan dari Rasul Paulus dan para pendahulu, para rasul pendahulu, para katekis di gereja perdana, sampai kemudian bagaimana karya Yesus Kristus itu sampai ke Indonesia misalnya, melalui para tokoh imam yang kemudian mewartakan kasih, kabar sukacita keselamatan Allah. Di Pulau Jawa kita mengenal Van Lith, tokoh yang begitu luar biasa, yang memulai umat Katolik di Pulau Jawa dengan baptisan pertama di Sendang Sono. Dari baptisan di Sendang Sono itulah kemudian
muncul tokoh-tokoh pelanjut pamit. Bapak Barabasari Kromo misalnya yang dari Perumasan Kulon Progo memulai untuk seluruh Pulau Jawa, dan dari sana kemudian baptisan di Pulau Jawa itu mengembangkan dirinya dengan umat yang begitu banyak hingga hari ini. Saya dan Anda belajar tentang kasih Yesus, dan kemudian dari kehidupan para pendahulu itu kita belajar bagaimana teladan kekudusan. Nah, anak-anakku, dari keseluruhan materi kita PJJ hari ini itu beberapa hal yang kemudian kita bisa ringkas detail kegiatannya. Yang pertama, kita mempelajari PPT ini yang sudah Pak S susun dalam film. Kemudian yang kedua, maksudnya film PPT kita ini. Kemudian yang kedua, kita mempelajari kitab suci nanti ada dalam kisah Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga dokumen gereja tentang peran gereja. Kemudian yang ketiga, kita menonton film tadi yang Pak Yesus sampaikan di awal tentang kolektor batin. Dan yang keempat, kita mulai menjawab pertanyaan pendalaman yang nanti akan dikumpulkan, dan Anda mulai untuk kemudian nanti menjawabnya. Demikian anak-anakku, perjumpaan kita hari ini sudah cukup untuk penjelasan Pak Estu, dan setelah ini silakan Anda pelajari dari materi yang kemudian kita akan bahas melalui Katekismus Gereja Katolik, dan juga dari nanti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, juga dari film Kolektor Batin. Dan nanti Pak Eso tunggu tugas-tugas yang Anda kerjakan setelah Anda menyelesaikan semua materi yang kita jalani di hari ini. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu menyertai Anda, dan Tuhan selalu menyertai usaha baik kita, mendukung usaha baik kita, memberkati orang-orang yang peduli, dan kemudian mendukung seluruh upaya belajar kita. Terima kasih anak-anakku, sukses selalu menyertai Anda semua. Tuhan memberkati.